Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Sistem Perpustakaan Sekolah, yang akan mempresentasikan database menggunakan CMD. Nah, untuk langkah awal yaitu menampilkan database yang akan ditampilkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ruli Khairul Saleh. Di sini saya akan menampilkan database perpustakaan. Pertama-tama kita panggil dulu. Lalu cd mysql cd lalu mysql Di sini sudah ada beberapa database. Yang akan kita buka adalah database perpustakaan. Use perpustakaan. Nah, kita sudah masuk ke database perpustakaan dan di dalamnya ada beberapa tabel. Yang pertama yaitu tabel buku, yang kedua denda, yang ketiga detail peminjaman, yang ketiga kategori buku, yang keempat peminjaman, lalu yang kelima pengembalian, yang keenam petugas, yang ketujuh user. Tabel pertama yaitu buku, itu untuk mengetahui judul buku, nama pengarang, tahun terbit, dan lain-lain. Lalu untuk denda, ini untuk mengetahui apakah kita mempunyai denda atau tidak. Lalu untuk detail peminjaman, ini untuk seluruh peminjaman kita di perpus. Lalu untuk kategori buku, yaitu untuk memilih pelajarannya seperti teknologi atau matematika. Lalu ada tabel peminjaman, itu untuk kita meminjam buku. Lalu pengembalian untuk mengembalikan mengembalikan buku. Lalu ada petugas dan user. Segitu saja tentang database perpustakaan dan isi dari tabel-tabelnya. Oke, baik. Dari penjelasan database berikut, nah untuk selanjutnya akan mengisi dan menampilkan isi tabel tersebut yang akan ditampilkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Febrianti. Saya akan menginputkan data ke dalam tabel yang ada gitu ya. Langsung saja. Pertama-tama kita tampilkan dulu si tabelnya menggunakan query select bintang from dari tabel buku. Nah, di sini udah ada tabelnya. Saya akan menambahkan data di baris yang selanjutnya menggunakan query insert into ke tabel buku.
buat kolomnya kita tulis di sini kolom apa aja yang mau ditambahkan. Ada ID buku, ID kategori, selanjutnya ada judul, lalu pengarang, lalu ada penerbit, yang selanjutnya tahun terbit, lalu yang terakhir ada jumlah stok. Kita cek lagi ID buku, kategori, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah stok. Nah, udah semua. Lalu values. Ini buat ngikutin datanya. Nah, buat ID buku saya akan masukkan yang ke-6. Lalu ID kategorinya ada di 2. Selanjutnya untuk judulnya misalkan belajar SQL. Kelihatannya. Untuk pengarangnya misalkan Andi. Lalu penerbitnya Informatika. Pengarang, penerbit, tahun terbitnya misalkan 2020. Dan jumlah stok buku yang adanya misalkan ada 10 buku. Nah, kita cek dulu. ID buku, ID kategori udah. Ini untuk ID buku, ini untuk ID kategori. Ini judul bukunya, ini pengarangnya, ini penerbitnya, tahun terbit, jumlah stok. Nah, udah semua. Kita enter. Nah, udah dimasukkan. Kita tampilkan lagi si tabelnya pakai query select bintang from buku, tutup, enter. Nah, di sini udah terinputkan datanya yang kita inputkan tadi. Oke, sekian dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengubah nama kolom dan menampilkan kolom tersebut yang akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan yang dari rekan saya tadi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ranisa Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengubah nama kolom dari judul menjadi judul buku. Pertama-tama saya menjalankan perintah alter tabel buku. Lalu change judul spasi judul buku. Lalu tipe datanya varchar 200.
Lalu saya melanjutkan atau mengecek kembali dengan describe buku. Untuk memastikan perubahan tersebut berhasil atau tidak. Nah, di sini bisa dilihat bahwa perubahan sudah berhasil, yang tadinya judul menjadi judul buku. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu menambah file baru yang akan ditambahkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fakih Gibran. Di sini saya akan menambahkan satu kolom baru dengan nama file baru. Pertama, masukkan query alter table buku, lalu add nama kolom, dengan tipe datanya varchar, dan lengthnya 20. Baik, untuk mengecek bisa melakukan dengan query describe. Di sini sudah nama kolom baru yaitu lokasi rak dengan tipe data varchar, lengthnya 20. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, dari penjelasan yang tadi, nah untuk langkah selanjutnya yaitu menambahkan data baru yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hajar Muhammad Bintang. Di sini saya akan mengupdate file lokasi rak pada tabel buku, yang dimana saya akan update buku dengan ID buku 1. Lokasi raknya saya akan ubah ke A1. Setelah saya rubah, saya akan tampilkan perubahannya. Baik, sudah muncul. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk pembahasan database tadi udah
selesai. Nah, ada tambahan yaitu query join yang akan dikerjakan oleh rekan saya. Oke, di sini kita akan melanjutkan untuk query join. Query join ini di mana kita akan menjoinkan atau menggabungkan 3 tabel menjadi satu, yang mana yang akan ditampilkan itu adalah ID peminjaman, nama peminjam atau user, dan judul buku yang akan dipinjam. Oke, kita akan lanjutkan ke query-nya. Yang pertama kita di baris pertama kita akan pakai select. Sini kita akan select P ID peminjaman, nama, alias kita ganti namanya untuk nanti di tabelnya, nama peminjam, lalu B judul buku. Oke, di sini lanjut ke baris kedua yaitu from peminjaman. Kita kasih alias P untuk agar mempermudah nanti. Lalu kita joinkan select tersebut ke tabel user. Join user on ID user, mohon maaf. ID user. Lalu kita joinkan kembali ke detail peminjaman. DP on P ID peminjaman sama dengan DP ID peminjaman. Lalu baris yang ketiga kita joinkan lagi yang terakhir ke tabel buku. On DP ID buku, B ID buku. Oke, berikut untuk query-nya. Setelah itu kita akan enter. Nah, di sini kita sudah menampilkan query join di mana yang kita inginkan itu adalah ID peminjaman, nama peminjaman dan nama peminjam dan judul buku sudah tampil. Jadi query ini menampilkan siapa yang meminjam buku apa berdasarkan data dari 4 tabel berbeda yang dijoinkan menggunakan kunci relasi. Ini menggunakan bagaimana relasi antar tabel di database bisa digunakan untuk menyatukan informasi yang terpisah menjadi satu tampilan yang lengkap. Sekian untuk join. Terima kasih sebelumnya. Sebagai simpulan dari seluruh tahapan yang telah kami kerjakan dalam proyek ini, kami telah berhasil membuat dan mengelola sebuah database sesuai studi kasus yang diberikan. Proses tersebut mencakup pembuatan database dan tabel, pengisian data, pengeditan kolom, penambahan field, dan data baru, serta menampilkan hasilnya menggunakan perintah-perintah SQL. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Ibu, serta rekan-rekan semua. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun pengerjaan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.